kalau ini jagung manis saya bos, usianya kurang lebih 65 hari ya, kurang lebih, lupa bos tanggal, jadi udah hampir siap panen. Dan ini besar-besar bos, karena kita lakukan perawatan dengan maksimal ya. Cuma rumputnya sudah mulai tumbuh. Ini dulunya penyemprotan pakai anti gulma sekali, belum disemprot lagi ya bos ya. Oke, seperti inilah jagung usia kurang lebih 12 hari ya bos ya. Jadi rumputnya mulai tumbuh kecil-kecil, dan kita inilah saat yang tepat untuk melakukan penyemprotan anti gulma ya bos ya. Jadi anti gulma itu adalah herbisida selektif yang bisa kita aplikasikan pada tanaman jagung. Jadi dia itu selain pratumbuh juga purna tumbuh ya bos ya. Jadi untuk gulma-gulma yang masih kecil segini bos, segini, ini akan mati. Dan dia juga sekaligus ada pembeku biji, jadi akan menjaga lahan kita agar tetap bersih sampai jagung usia kurang lebih 40 harian bos. Jadi kalau sudah 40 hari ini nanti akan tumbuh lagi gulma, dan itu bisa dilakukan penyemprotan lagi menggunakan herbisida paraquat ya bos, untuk membakar. Nah, langsung saja kita simak tentang dosis untuk aplikasinya bos. Oke, ketemu lagi dengan Andrian Pengejar Mimpi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang anti gulma bos. Nah, inilah anti gulma, kita bisa aplikasikan pada jagung manis. Ini jagung manis eksotik usia 12 hari. Nah, untuk cara aplikasi ya bos ya. Nah, kita terlebih dahulu buka bungkusnya. Ini karena paket anti gulma itu di dalamnya ada 3 buah botol ya bos ya, kita lihat. Dan juga ada kaosnya, lumayan bos, ini kaos untuk kerja di ladang. Nih saya juga pakai anti gulma. Di depan ini tulisannya Visi 18 bos, kalau tulisan anti gulma ada di belakangnya. Nah, lanjut kita ke botol yang pertama. Kita ini ada Atras bos, Atras 600 SC, bahan aktifnya atrazin, 600 gram per liter. Jadi ini untuk setengah hektar cukup ini bos. Untuk dosisnya Atras ini kita pakai 80 mili bos. Nah, untuk selanjutnya ada botol yang warna kuning. Ini adalah Aleron, bahan aktifnya mesotrion, 60 gram per liter. Ini sama, kita pakainya 80 mili per tangki. Dan juga selanjutnya ini adalah surfaktan bos. Jadi ini adalah pelekat Bismor, kita pakainya 30 mili per tangki bos. Jadi dalam satu tangki kita memakai 3 ini sekaligus dicampur ke dalam ember. Jadi kita takar, ini 80 mili, 80 mili, dan ini 30 mili bos. Lalu kita semprotkan merata ke permukaan tanah. Jadi kita penyemprotan mengenai jagung nggak apa-apa bos. Jadi kita sekali jalan kita langsung bawa 4 baris jagung ya, 4 baris jagung atau 3 baris paret di antara jagung. Kita kenakan jagungnya nggak apa-apa, nanti hasilnya akan rumputnya mati tetapi jagungnya tetap subur. Mungkin nanti ada 1-2 jagungnya akan kena imbas bos, ada efeknya, yaitu di pucuk daun nanti akan timbul warna putih. Tapi jangan khawatir, karena itu nanti bisa pulih sendiri dan
nggak masalah bos, nggak terjadi efek yang berkelanjutan ya. Dan sebaiknya kalau jagung usia segini bos, terutama jagung manis, ini nanti akan rawan sekali terserang yang namanya bungker. Jadi bungker itu disebabkan oleh lalat bibit yang meletakkan telurnya ke dalam pucuk jagung sini ya bos ya. Nah, dia akan menetas terus memakan pucuk tunas yang di dalam pangkal jagung sini. Dan itu akan mengakibatkan efeknya bos, kalau nanti ini umur 1 bulan kurang lebih segini 30 hari ya, di atas lutut dia akan jebret atau bungker bos. Nah, untuk pencegahannya kalau saya bos, jadi saya juga melakukan penyemprotan bahan aktif sipermetrin, pokoknya yang metrin itu bos ya. Kalau nggak ada yang lain juga nggak apa-apa, yang penting untuk insek serangga atau alika atau sebagainya kita semprotkan merata juga ke tanah. Jadi kita targetnya itu ke tanah karena kita nggak tahu posisi lalat bibit ada di mana. Jadi kita semprotkan merata ke tanah. Tujuannya apabila ada lalat bibit itu akan terkena mati dan tidak meletakkan telurnya ke ini bos. Kalau kita semprotkan hanya di barisan jagung, saya sudah pernah coba, itu masih terkena. Tapi kalau kita semprotkan merata seperti kita melakukan penyemprotan ini, setelah diuji bos, serangan lalat bibitnya alhamdulillah bisa kita kendalikan. Jadi ini masih kecil bos, ini bibitan 2,5 pack. Nah itu yang itu sudah siap panen, tinggal nunggu beberapa hari lagi. Dan saya akan melakukan penyemprotan langsung ya bos ya. Dan untuk sebaiknya penyemprotan ini bos, pangket anti gulma itu sebenarnya nunggu tanahnya basah bos, lebih efektif ya. Dan ini tanahnya sangat kering, tapi saya nggak masalah, soalnya kalau nunggu basah iya kalau hujan 1 hari 2 hari bos. Kalau masih lama ini rumputnya nanti makin tinggi, dia kalau kita semprot nanti nggak akan mati. Jadi kita perlu racun lain yang bisa untuk membunuh ini gulma bos. Kalau anti gulma segini masih bisa ya, tapi kalau sudah tinggi segini seumpamanya itu dia tidak akan mati, cuma akan membakar daunnya saja. Kalau gulmanya tinggi maka kita akan gunakan racun rumput lain, misalnya konvei atau neokron. Jadi pengaplikasian paket anti gulma ini harus tepat sasaran ya biasanya, tepat waktu dan tepat dosis. Nah oke, sekian penjelasannya. Nah ini kita tangkinya yang akan saya gunakan CBA elektrik. Baterai saya menggunakan nozzle ini yang lubang 4 bos. Ini ngabut sekali nih. Cuma dalam penyemprotannya kalau pakai sprayer ini harus anginnya tenang bos, dan kita jarak nozzle ke lahan itu ke tanah jangan terlalu tinggi, nanti ngabutnya itu banyak yang keterbang ditiup angin kalau sedang ada angin. Oke, kita langsung lanjut aja. Saya mau nyemprot, mungkin ini nggak akan saya video, cukup sekian aja. Oke, terima kasih. Ini jagungnya bos, sak mene-mene iki. Wis ketoke wis wani iki, wis wani gasak iki. Ini gasak. Oh. Coba,